Saya berada di sini, di tanah Papua. Mari kita menyingsingkan lengan bersama, karena Papua adalah Indonesia. Karena kita adalah satu saudara. Matahari selalu terbit dari timur, dan Papua adalah cahaya di timur Indonesia. Wilayah Indonesia bagian timur khususnya Papua terbilang diistimewakan oleh pemerintah pusat selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sudah banyak proyek besar dibangun di Papua, baik itu jalan Trans Papua, bandara, pelabuhan, pasar-pasar, hingga sarana olahraga dan jembatan yang megah. Kali ini, Presiden Jokowi bakal membangun kawasan industri terpadu raksasa di Teluk Bintuni, Papua Barat. Di sisi lain, usulan para tokoh Papua soal penambahan wilayah provinsi baru akhirnya juga dikabulkan oleh Presiden Joko Widodo. Padahal, sebelumnya sudah ada moratorium pembatalan pemekaran wilayah, sehingga usulan pemekaran wilayah yang diusulkan berbagai daerah akhirnya dibatalkan semua. Namun, setelah mencermati usulan sejumlah tokoh Papua yang diajukan tahun 2019 lalu, pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan istimewa untuk rakyat Papua. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah akan menambah 3 provinsi baru. Revisi juga akan dilakukan atau penegasan terhadap pasal 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya akan dimekarkan menjadi 5 ditambah 3 dari yang sekarang, karena itu adalah amanat undang-undang. Bila Provinsi Papua dimekarkan jadi 5 provinsi dan pembangunan kawasan industri terpadu raksasa di Teluk Bintuni telah direalisir, diperkirakan Papua akan mengalami kemajuan pesat. Sebab pembangunan kawasan industri terpadu raksasa di Teluk Bintuni akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di Papua. Sementara pemekaran provinsi diharapkan akan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di Pulau Cendrawasih tersebut. Lantas, potensi apa saja yang akan dikembangkan pemerintah dalam kawasan industri terpadu Teluk Bintuni? Berikut penjelasan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Ignatius Warsito. Karena potensi Papua itu tidak hanya gas, tapi juga mineral seperti Freeport karena punya tambangnya besar sekali, juga demikian dengan perkebunan yang sawit. Ini kan bisa kita kombinasikan dari 2.000 hektar master plan di kawasan industri bisa kita kombinasikan. Tapi kita fokus dulu ini untuk bagaimana kita menghilirisasi daripada sumber daya alam yang berbasis gas tadi, Pak. Ini karena ini penting untuk kita lakukan supaya tahapan-tahapan perencanaan itu matang, sehingga waktu investor mau masuk ini bisa sudah tahu apa yang menjadi master plan di kawasan Bintuni. Kemudian selanjutnya untuk menyiapkan infrastruktur dasar maupun infrastruktur penunjangnya, karena ini juga kita tidak bisa sendiri. Kementerian Perindustrian pasti kita melibatkan seluruh stakeholder dari Kementerian PUPR, Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, karena kita terkait dengan bagaimana akses, kemudian bagaimana energi, bagaimana air, bagaimana perumahan masuk di dalam suatu kawasan industri itu. Kita harapkan ada kepastian investasi masuk itu, termasuk dalam penyiapan perumahan, kemudian fasilitas lain yang mana juga merupakan tantangan sendiri. Kemudian dari aspek sosial ini juga merupakan hal penting juga, bagaimana kita juga bisa memperdayakan masyarakat lokal untuk menjadi kebersamaan di dalam pembangunan proyek Bintuni ini.
Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami. Jokowi itu orang Papua dan akan tinggal di Papua nanti kelak ketika Tuhan izinkan. Dia paling cinta orang Papua. Pertama terima kasih untuk Bapak Presiden sudah kunjungi kabupaten kami, Kabupaten Asmat. Sangat bahagia sekali. Pertama kali Pak Presiden datang di sini, sangat bahagia dan ini sungguh luar biasa buat saya sebagai perempuan Asmat. Satu setengah bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Saya sekarang ini sudah 7 kali datang ke Papua. Dan itu merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Setelah saya sampai di Nduga, di Kabupaten Nduga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intens ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Orang Jawa 2 saja yang bangun Papua. 1, Gubernur Irian dulu, Pak Akob Sainar. Kedua, Bapak Jokowi. Itu dan harus orang Papua catat bahwa orang Jawa yang perhatian dengan orang Papua adalah Pak Akob Sainar dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua.